Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai promosi, demosi, dan rotasi jabatan. Nah, yang pertama yaitu mengenai promosi jabatan. Promosi jabatan yaitu proses perpindahan pada suatu jabatan ke jabatan yang lainnya dengan tanggung jawab dan status yang lebih tinggi. Hal tersebut nantinya diikuti dengan peningkatan hak, status, dan penghasilan. Nah, mengapa promosi itu perlu dilakukan? Karena promosi merupakan hal yang selalu diidam-idamkan oleh banyak orang yang berada di dunia pekerjaan. Jabatan yang lebih tinggi biasanya seringkali memicu keinginan para karyawan di perusahaan manapun, karena hampir semua perusahaan memberikan kompensasi yang berbeda bagi karyawannya sesuai dengan jabatan yang ia duduki. Selain kompensasi yang sering didapatkan oleh karyawan di tingkat yang lebih tinggi, biasanya adanya penghargaan dan pandangan yang lebih terhormat di mata karyawan lainnya, bahkan dari lingkungan sekitarnya. Hal ini seringkali membuat para karyawan selalu menginginkan jabatan terbaik untuk dirinya. Namun bukan hanya imbalan yang baik dari jabatan yang lebih saja, pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh karyawan dengan jabatan yang lebih tinggi pun juga akan semakin tinggi sesuai dengan apa yang telah ia dapatkan dari perusahaannya. Jika kualitas serta pertanggungjawaban yang ia berikan tidak setimpal atau bahkan menjadi semakin buruk atau menurun, maka hal yang terburuk pun akan terjadi pada karyawan tersebut. Bukannya promosi atau kenaikan jabatan yang diberikan, melainkan demosi atau penurunan jabatan. Manfaat dari promosi jabatan itu sendiri yaitu meningkatkan produktivitas karyawan. Dengan adanya jabatan yang lebih tinggi, maka pegawai diberikan kesempatan untuk berpikir secara lebih kreatif dan dituntut untuk dapat bekerja dengan lebih produktif. Tujuan promosi karyawan diharapkan dapat membangun moral karyawan secara signifikan, lebih semangat dalam bekerja, dan dapat memotivasi karyawan lainnya untuk mengikuti tren positif karyawan yang mendapatkan promosi. Yang kedua yaitu kepuasan kerja karyawan. Dengan adanya promosi ini, karyawan akan merasa sangat dihargai dan puas akan hasil kerja yang baik selama ia bekerja. Hal ini mendorong karyawan tersebut untuk bekerja dengan lebih giat lagi. Yang ketiga yaitu meningkatkan pengetahuan karyawan. Selain membangun produktivitas dan kepuasan kerja, biasa manfaat dari promosi karyawan yaitu untuk meningkatkan pengetahuan karyawan. Dengan adanya jabatan yang lebih tinggi, maka pengetahuan, pengalaman, dan keterampilannya pun perlu ditingkatkan sesuai levelnya. Yang keempat yaitu meningkatkan moral karyawan. Manfaat promosi yang terakhir yaitu meningkatkan moral karyawan. Tujuannya untuk saling membangun motivasi kerja antara karyawan dengan dipromosikannya dengan karyawan lainnya. Secara umum, biasanya moral karyawan juga akan meningkat ketika promosi dilakukan secara tepat oleh perusahaan. Fungsi promosi untuk karyawan. Promosi karyawan memiliki beberapa fungsi, diantaranya satu, meningkatkan potensi karyawan. Kenaikan jabatan berarti adanya perubahan beban kerja dan tanggung jawab yang berbeda. Dengan demikian, karyawan dapat meningkatkan seluruh potensi yang ada di dalam dirinya, mulai dari skill hingga ke kreativitasnya. Sebagai atasan, sangat disarankan untuk dapat membekali karyawannya dengan ilmu tertentu sesuai dengan bidang mereka. Sehingga karyawan yang akan dipromosikan akan siap untuk menerima keseluruhan job desk
baru yang diberikan. Yang kedua yaitu mendorong motivasi karyawan lainnya. Setelah seorang karyawan diangkat ke posisi yang lebih tinggi, tentu akan mendorong motivasi karyawan lainnya untuk bekerja lebih keras agar mereka juga mendapatkan promosi ke jabatan yang lebih tinggi juga. Yang ketiga yaitu mengisi jabatan yang kosong. Ketika seorang karyawan yang menempati posisi jabatan yang lebih tinggi mengundurkan diri, maka posisi tersebut bisa menjadi kesempatan bagi para karyawan untuk menempati posisi yang kosong tersebut, dan tidak harus menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan promosi jabatan tersebut. Perusahaan hanya perlu melihat dari kinerja karyawan yang dirasa memiliki kredibilitas dan kemampuan yang baik untuk mendapatkan promosi jabatan tersebut. Yang keempat yaitu tanda bahwa perusahaan berkembang. Adanya promosi jabatan dalam sebuah perusahaan menandakan bahwa perusahaan tersebut berkembang. Sebuah perusahaan yang mampu memberikan promosi jabatan bisa menjaga kestabilan sumber daya pekerja di dalam perusahaannya, serta memberikan kesempatan bagi para pencari kerja untuk bergabung. Yang kelima yaitu kepuasan kerja karyawan. Kenaikan jabatan karyawan atau promosi karyawan ini juga berdampak baik bagi kepuasan kerja karyawan. Dengan adanya promosi ini dapat menambah nilai dari kinerja karyawan itu sendiri. Karyawan akan merasa sangat dihargai dan puas akan hasil kinerjanya kinerja baiknya yang dilakukan selama ini. Promosi jabatan juga mendorong karyawan untuk semakin giat menambah nilai dalam dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu mengenai demosi jabatan. Demosi jabatan ini di mana suatu kondisi yang perusahaan merubah posisi jabatan seorang karyawan. Perubahan ini diiringi dengan penurunan jabatan serta tanggung jawab karyawan tersebut. Demosi ini layaknya sanksi bagi para karyawan yang tidak bekerja dengan baik, dan lebih tepatnya lagi diberikan kepada karyawan yang tidak mengerjakan pekerjaannya dengan baik, bahkan menghambat produktivitas perusahaan yang di mana tempat ia bekerja. Pada dasarnya dilakukannya demosi pada karyawan yang bersangkutan adalah semata-mata untuk pembinaan serta pembelajaran bagi karyawan agar tetap berusaha untuk memiliki kualitas yang baik. Selain pembelajaran, pemberian sanksi, demosi juga dimaksudkan untuk menghindari terjadinya peningkatan kerugian bagi perusahaan karena menempatkan posisi yang salah pada karyawannya. Dasar pertimbangan dari demosi jabatan yaitu belum mempunyai keahlian yang cukup untuk menduduki jabatan tertentu, performa kerjanya yang jauh daripada yang diharapkan. Selanjutnya yaitu terkena teguran ataupun sanksi dari pihak perusahaan atas kesalahan yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Selanjutnya yaitu dihapusnya posisi jabatan tertentu dari perusahaan. Materi yang terakhir yaitu mengenai rotasi kerja. Perusahaan tempat atau jabatan karyawan tetapi masih dalam tingkatan yang sama dalam suatu organisasi yang sama. Tujuan dan manfaat dari rotasi kerja yaitu bertujuan untuk menciptakan atau meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja di dalam suatu organisasi. Melalui rotasi kerja akan penambahan pengetahuan, pengalaman, meningkatnya keterampilan, dan mengatasi kejenuhan karena mungkin terlalu lama dalam suatu pekerjaan yang ditugaskan kepada karyawan. Menurut Wahyudi 2002 secara khusus, tujuan dari rotasi kerja yaitu pertama menciptakan keseimbangan antara tenaga kerja dengan jabatan yang ada dalam organisasi. Yang kedua yaitu membuka kesempatan untuk pengembangan karir. Yang ketiga yaitu memperluas dan menambah pengetahuan. Yang keempat yaitu menghilangkan kejenuhan terhadap suatu jabatan. Yang kelima yaitu memberikan imbalan terhadap prestasi kerjanya.
Yang keenam, membuka kesempatan terjadinya persaingan dalam meningkatkan prestasi kerja. Yang keenam yaitu sebagai pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran. Nah, dan sedangkan manfaat dari rotasi kerja sendiri menurut Wahyudi 2002 yaitu memberikan latar belakang umum tentang organisasi dan karenanya memberikan sudut pandang yang bersifat organisasional. Selanjutnya, mendorong kerjasama antara departemen atau unit kerja karena para manajer telah melihat banyak segi persoalan yang dihadapi organisasi. Selanjutnya yaitu memperkenalkan sudut pandang yang segar secara periodik kepada berbagai unit kerja. Selanjutnya, mendorong keluasan organisasi melalui menciptakannya sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu mampu melaksanakan penilaian prestasi secara komparatif dengan lebih objektif. Nah, selanjutnya dan yang terakhir yaitu memperoleh keunggulan dari on the job training dalam situasi. Nah, kekurangan dari praktek rotasi pekerjaan yaitu belum tentu dapat mengatasi masalah, menurunnya produktivitas kerja, dan yang terakhir yaitu membutuhkan biaya dan waktu. Sekian penjelasan mengenai promosi, demosi, dan rotasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.